Gadis kecil itu dibuang oleh ayahnya. Keluar pintu dengan suhu di bawah 60 derajat. Dia melihat dirinya hampir mati membeku. Dia baru teringat nomor ponsel yang diberikan ibunya. Lalu dia menelepon pamannya yang belum pernah ditemuinya. Menghubungi. Sudah 7 tahun. Belum menemukan adik perempuan kalian. Angkat. Ayah Tianzu. Ini nomor yang tidak dikenal. Angkat. Aktifkan pengeras suara. Halo. Saya Subao. Ibu saya adalah Su Jinyu. Apakah kamu pamanku Su Yisen? Subao sangat dingin dan lapar. Subao tidak mendorong Bibi. Tapi mereka tidak percaya. Pamanku, bisakah kamu menjemput saya? Halo, kamu di mana? Katakan pada pamanku kamu di mana. Ayah, di sana tidak ada suara lagi. Periksa untuk saya. Periksa nomor. Periksa lokasi. Ya. Lebih baik mati. Seharusnya kamu ikut dengan kamu yang. Ibu berumur pendek itu mati bersama. Halo, Direktur Xiao. Saya Old Lin. Pamanku. Apakah kalian juga tidak menginginkanku? Di dunia ini, tidak ada yang suka padaku. Ibu. Subao sangat baik. Subao. 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 Dia adalah putri dari adik perempuan. Dia mirip sekali dengan adik perempuannya waktu kecil. Mereka sangat mirip. Subao. Saya adalah paman kedua. Hasil pemeriksaan telah keluar. Lengan pasien. Betisnya juga mengalami patah tulang. Di seluruh tubuh ada banyak dalam berbagai tingkat. Luka memar dan luka lama. Seluruh tubuh mengalami radang dingin beku. Dengan segala cara. Upaya penyelamatan maksimal. Sangat baik. Bagi seorang gadis kecil yang berusia lebih dari 5 tahun. Mereka juga tidak ragu untuk melakukannya. Tenang saja, keluarga Lin akan segera hancur. Subao kecil, tetap bertahan. Kamu harus bangun. Hanya dengan bangun kamu bisa menyelamatkan ibu. Subao. Subao dunia tawa sihir. Subao air. Subao, kamu sudah bangun. Kalian siapa? Saya adalah kakekmu. Subao, lihatlah. Kami adalah keluarga ibumu. Keluarga Su Jinyu. Subao, saya adalah pamanmu. Kamu bahkan pernah meneleponku. Subao. Beritahu kakek, di mana ibumu? Bibi terjatuh. Bukan saya yang mendorong. Ayah tidak percaya dan masih memukul saya. Jika ibu masih ada, Subao tidak akan dipukul. Kita justru, Subao tidak mau pulang. Di rumah, Bibi dan ayah akan marah. Jika marah, mereka akan memukul Subao. Kita pergi ke rumah ibu. Pulang. Apakah di rumah Subao bisa makan? Apakah Subao masih akan dipukul? Setelah Subao pulang, bisa makan apa saja yang diinginkan. Subao ya, tidak akan dipukul lagi. Paman besar, paman kedua, paman kecil. Semuanya sangat hebat. Kami akan melindungi Subao. Subao nanti, tidak akan membiarkan orang mengganggu lagi. Apa yang ibu buat untuk Subao? Boneka kelinci kecil. Dan Xiao Wu juga ada di rumah ayah. Tolong, jangan pukul lagi. Kami akan datang lagi besok. Jika tidak bisa membayar lagi, tunggu saja kematianmu. Pandang. De Xiao melihat langit. Mertua, kami sedang bersiap pergi. Mengunjungi kalian. Terima kasih telah mengantarkan Subao kembali. Kami tidak berani memiliki mertua seperti Anda. Lalu bagaimana dengan kita? Selalu baik kepada Subao. Hanya saja dia telah mendorong Bibi jatuh dari tangga. Kami hanya memberikan hukuman kecil padanya. HMPH. Sudah lama sekali tidak bertemu. Aku sudah merindukanmu. Pergi. Subao, ambil barangmu. Selama kamu gau-gau paman, bahwa kamu yang mendorong Bibi. Bibi akan mengembalikan barangmu. Bukan saya tidak mengaku. Jika kamu terus begini, percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Memukul anjing, perempuan jahat, penipu wanita yang memukul anak. Paman kedua, mari kita pulang. Ayo, Subao. Ternyata, kamu suka dua mainan ini ya? Jadi ayah nanti akan membelikanmu banyak sekali. Ini bukan mainan. Ini adalah temanku. Lin Feng, sangat tidak tahu malu. Kamu, temanmu. Kami juga melanjutkan. Kita kembali pulang. Mertua, bagaimanapun, kita juga harus makan dulu baru pergi. Iya, ayah mertua. Kalian juga pantas. Subao akan saya bawa pergi.
Mulai sekarang, tidak akan ada hubungan lagi dengan keluarga Lin. Tidak akan ada keterikatan lagi. Ayo pergi. Jangan. Apakah semuanya baik-baik saja? Menyelesaikan masalah dengan keluarga Lin. Bunuh. Keluarga Su tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Biarkan mereka merasakan penderitaan yang lebih baik mati. Su Bao, Li Bao. Mama. Su Bao baik. Nanti, kakek dan nenek. Dan paman adalah keluargamu juga. Nenek tidak sehat. Kamu harus membantu mama merawat nenek dengan baik. Saya mengerti, mama. Mama. Apakah ini istana putri mama? Iya, iya, iya. Mulai hari ini, Su Bao adalah milik kita. Putri kecil keluarga Su. Kembali menggunakan nama belakang Su. Namanya akan disebut Su Zisu. Putri kecil masuk ke istana. Su Bao. Itu nenek. Aduh. Bayi, ayo cepat. Nenek. Nenek baik, jangan menangis. Hahaha. Fenger. Tempat buruk ini kita harus tinggal selama berapa lama? Bagaimana kalau kamu pergi ke rumah Su? Mohon kepada mereka. Aku sudah memasak semangkuk sup telur untukmu. Minumlah selagi panas. Setelah makan, kamu akan selesai semuanya. Kakak Feng. Semangkuk sup telur. Hanya ingin memperbaiki kesehatanku. Apakah aku sudah terpuruk sampai sejauh ini? Semuanya karena wanita ini. Su Bao. Aku adalah bibi besar. Ini adalah sepupumu, Han Han. Han Han. Berikan boneka yang kamu pilih. Untuk adik Su Bao. HMPH. Su Bao. Di mana kakak Han Hanmu? Dia sedikit pemarah. Jangan sedih ya. Kakak Han Han. Ini adalah hadiah dari Su Bao untukmu. Siapa yang mau barang rongsokanmu ini? Su Zihan. Han Han. Tidak boleh tidak sopan ya. Anak nakal datang. Tolong aku, tolong. Jangan bergerak, jika tidak aku akan menjatuhkanmu. Tolong, selamatkan aku. Masak burung, masak burung. Jika kamu tidak patuh, aku akan menjatuhkanmu. Aku akan membunuhmu. Su Zihan. Menyuruh orang itu tidak benar. Anak liar memang licik. Begitu datang sudah membuat keluarga Su bingung. Aku bukan anak liar. Siapa yang bilang begitu padamu? Bibi besar. Astaga. Bagaimana dia tahu apa yang aku pikirkan? Tadi aku berdiri di sini. Mengatakan sesuatu atau tidak. Semua orang sudah tahu. Bibi besar, kamu bilang itu dalam hati. Ayo, Su Bao. Mari kita lihat kamarmu. Tas kecil. Namaku Su Bao. Bukan dipanggil tas kecil. Siapa kamu? Aku adalah gurumu. Aku tidak punya guru. Jangan kira berpura-pura jadi orang tua. Bisa menipu anak kecil. Aku benar-benar gurumu. Ibu yang mengenalkanmu kepadaku. Ibu. Aku datang untuk mengajarkanmu keterampilan. Datang untuk membantumu menyelamatkan ibu. Aku bisa menyelamatkan ibu. Tentu saja. Selama kamu bisa belajar dengan serius. Guru ada di sini. Izinkan aku memberi hormat padamu. Bangkitlah. Gelang yang ada di tanganmu. Itu terjadi saat kehidupanmu terancam. Itu diberikan oleh gurumu. Jangan pernah jauh darimu. Itu guruku. Guru, bisakah kau membantuku terlebih dahulu? Menyelamatkan Xiao Wu? Sangat menakutkan. Aku akhirnya hidup lagi. Selama kamu bisa belajar dengan serius, kau juga bisa menyelamatkan Xiao Wu. Dan kau juga bisa menyelamatkan banyak orang. Komandan, sudah ditemukan. Barangnya ada di perkebunan keluarga Su. Jin Yu, kamu harus melindunginya dengan baik. Jangan berikan kepada siapapun. Tenang saja. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun meski aku mati. Aku akan menunggumu kembali. Apakah kau ayahku? Mencuri burung. Su Bao. Su Bao. Apa yang terjadi? Mengapa Xiao Wu terus memanggil? Sialan. Apa yang terjadi dengan paman kedua? Itu karena kamu tidak menutup jendela. Anginnya terlalu kencang. Xiao Wu, jangan takut. Paman kedua bilang tidak ada yang masuk. Tidurlah, Su Bao. Seseorang menyusup ke kamar Su Bao di malam hari. Aku akan memeriksa rekaman CCTV. Ternyata tidak ada rekaman pada waktu itu. Kakak, apakah itu mungkin Lin Feng? Kalian pergi istirahat dulu. Aku akan minta orang lain untuk memeriksa lagi. Segera selidiki. Su Jin Yu. Dan hubungan dengan keluarga Su di ibu kota. Saya hanya menerima satu murid. Yaitu putri kecil Su Bao. Tapi saya lebih baik dalam menggambar daripada dia. Wei Wan. Bawa Han Han.
Turun dulu. Ayah, kamu pilih kasih. Aura hitam di tubuh bibi besar semakin pekat. Saya akan membuatmu mengalami nasib yang sama dengan Li Mei. Akhir yang sama. Saya lagi mendengar suara bibi besar dari hatinya. Tapi siapa Li Mei? Su Bao kecil. Umurnya berapa? Sudah 5,5 tahun. Di sini ada nama Su Bao. Betul, betul. Lihat, gurunya sudah bingung. Tidak apa-apa. Su Bao kadang-kadang juga bisa bingung. Ransel kecil. Ada apa? Guru. Aura hitam di bibi besar semakin pekat. Saya mendengar suaranya. Mendengar Li Mei. Li Mei. Li Mei sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Itu adalah bibi besar. Tapi, tulang belulangnya tidak lengkap. Ini bisa kamu bantu dia. Kamu masih ingat kemampuan yang guru ajarkan padamu? Tentu saja saya ingat. Guru, saya mengerti. Apa yang harus saya lakukan? Paman kedua, kamu tahu tentang lokasi konstruksi nomor 6? Tahu. Itu adalah tempat paman kedua bekerja. Apakah Su Bao ingin bermain? Bolehkah? Tentu saja boleh. Itu di dekat taman bunga. Paman kedua memberi saya palu. Palu. Su Bao, pilih yang paling kecil. Jangan melukai dirimu. Ambil yang terbesar. Tapi saya tidak bisa mengangkatnya. Kamu belum mengambilnya. Dari mana tahu? Renwan, tunggu. Kisah akan dilanjutkan.